Halo, perkenalkan saya Merianti dengan NIM E1121251052 dari program studi Antropologi Sosial kelas B. Di sini saya akan membuatkan tugas video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah studi literatur. 1. Pengaruh media sosial dan AI terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Sekarang banyak mahasiswa lebih sering cari informasi lewat media sosial atau AI karena lebih cepat dan praktis dibanding harus baca jurnal atau buku yang tebal. Menurut saya, hal ini punya dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu seperti informasi jadi lebih mudah didapat dan mahasiswa bisa lebih cepat memahami topik tertentu. Tapi kalau terlalu bergantung, kemampuan berpikir kritis bisa menurun. Dalam literasi akademik, mahasiswa bukan cuma dituntut tahu informasi, tapi juga harus bisa memahami, menganalisis, dan menilai apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, kalau terlalu sering menerima informasi instan dari AI atau media sosial, mahasiswa jadi terbiasa membaca singkat tanpa memahami isi secara mendalam. Contohnya, saat mengerjakan tugas, ada mahasiswa yang langsung copy hasil AI tanpa cek lagi sumber aslinya. Akibatnya, mereka memang punya jawaban, tapi tidak benar-benar paham isi pembahasannya. Menurut saya, membaca jurnal atau buku tetap penting karena di situ kita belajar memahami cara berpikir penulis, metode penelitian, dan alasan dari suatu pendapat. Jadi, AI dan media sosial sebenarnya boleh digunakan, tapi jangan sampai menggantikan kebiasaan membaca sumber akademik. Kalau dipakai dengan bijak, keduanya bisa membantu proses belajar dan mengurangi kemampuan berpikir kritis. Nah, yang nomor 2, ada pentingnya memahami literatur dalam penelitian. Menurut saya, memahami literatur itu sangat penting dalam penelitian karena teori bukan hanya untuk dijadikan kutipan supaya tulisan terlihat ilmiah. Teori harus benar-benar dipahami supaya peneliti tahu hubungan teori tersebut dengan topik yang diteliti. Saya pernah melihat contoh penelitian tentang motivasi belajar siswa. Penelitiannya memakai teori motivasi tertentu, tapi setelah dibaca lebih lanjut, ternyata indikator penelitian tidak sesuai dengan teori yang digunakan. Jadi, teorinya hanya dicantumkan di bagian kajian pustaka, tapi tidak benar-benar dipahami isi dan konteksnya. Kalau peneliti tidak memahami literatur dengan baik, hasil penelitiannya bisa jadi kurang tepat bahkan salah arah. Selain itu, pemahaman literatur membantu peneliti menemukan metode penelitian, memahami penelitian sebelumnya, dan membangun argumen yang kuat. Menurut saya, membaca literatur secara mendalam memang butuh waktu, tapi tidak penting supaya penelitian yang dibuat tidak sekadar asal mengutip teori. Dan di nomor 3, cara membedakan sumber akademik yang kredibel dan tidak. Sekarang, informasi di internet sangat mudah dicari, tetapi tidak semua informasi bisa dipercaya. Karena itu mahasiswa harus punya kemampuan literasi informasi supaya bisa membedakan sumber yang kredibel dan yang tidak. Menurut saya, ada beberapa cara untuk melihat apakah suatu sumber layak dipakai atau tidak. Sumber pertama, lihat siapa penulisnya. Kalau ditulis oleh dosen, peneliti, atau lembaga resmi, biasanya lebih terpercaya dibandingkan tulisan anonim di blog atau media sosial. Yang kedua, perhatikan tempat publikasinya. Jurnal ilmiah biasanya sudah melewati proses review
sehingga kualitasnya lebih terjamin. Sedangkan informasi di media sosial seringkali hanya berdasarkan opini pribadi. Dan yang ketiga, cek apakah sumber tersebut mencantumkan data dan referensi yang jelas. Sumber data akademik biasanya punya daftar, pustaka, dan penjelasan metode penelitian. Selain itu, mahasiswa juga harus membiasakan diri membandingkan informasi dari beberapa sumber supaya tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurut saya, kemampuan memilih sumber yang valid sangat penting agar peneliti atau tugas yang dibuat tidak salah informasi. Nah, yang keempat, cara menemukan novelty dalam penelitian. Menurut saya, kebaruan atau novelty dalam penelitian bisa ditemukan lewat membaca penelitian sebelumnya. Dari situ peneliti bisa melihat apa yang sudah banyak diteliti dan apa yang masih jarang dibahas. Biasanya novelty muncul dari adanya research gap atau celah penelitian. Misalnya, sudah banyak penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa sekolah, tapi mungkin masih sedikit penelitian tentang pengaruhnya AI terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Nah, bagian yang belum banyak diteliti itu bisa dijadikan peluang penelitian baru. Selain novelty, tidak harus menemukan teori baru. Kebaruan juga bisa dari metode yang berbeda, objek penelitian yang belum pernah dipakai sebelumnya. Karena itu, studi literatur penting dilakukan supaya peneliti tidak hanya mengulang penelitian lama. Dengan membaca banyak referensi, penelitian bisa ditemukan ide baru yang lebih relevan dengan kondisi sekarang. Dan yang kelima, ada penggunaan AI dalam akademik. Menurut saya, AI lebih banyak membantu proses belajar kalau digunakan dengan benar. Saat ini, AI memudahkan mahasiswa mencari referensi, membuat ringkasan materi, atau memahami topik yang sulit dengan lebih cepat. Dalam dunia pendidikan, teknologi seperti AI memang membantu proses belajar jadi lebih efisien. Mahasiswa tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk mencari penjelasan dasar suatu materi. Tapi di sisi lain, penggunaan AI yang berlebihan juga bisa membuat kemampuan berpikir kritis menurun. Misalnya, ada mahasiswa yang langsung menggunakan AI untuk membuat tugas tanpa mencoba memahami materinya terlebih dahulu. Akibatnya, mereka jadi terlalu bergantung dan kurang melatih kemampuan analisis sendiri. Menurut saya, AI sebaiknya dijadikan alat bantu, bukan pengganti proses belajar. Mahasiswa tetap perlu membaca sumber asli, memahami materi, dan berpikir sendiri sebelum menggunakan AI. Jadi dampak AI sebenarnya bergantung bagaimana cara kita memakainya. Sekian dari saya.